Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrallahi qaribun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-214 ini ada beberapa jumlah atau kalimat yang bisa kita bagi untuk mempermudah dalam pembahasan. Baik, kita mulai dari yang pertama, am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Di sini kita memulainya dengan am sebagai huruf athof, ya. Jadi am hasibatum, dan apakah ataukah kamu mengira, ya. Am di sini sebagai huruf athof, sedangkan hasibatum tentu ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, mabni atas sukun di sana. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik berupa ta di sana dengan mim yang menunjukkan jamak di sini sebagai fa'il, ya. Jadi karena ini adalah fi'il madhi hasibatum, ya, maka kita kebetulan ini mutasharrif, kita bisa mentasrif baik secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dengan mengikuti pola. Dalam hal ini polanya adalah fa'ila yaf'alu, ya, if'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'al la taf'al, ya. Di sini hasiba yahsabu, hisbanan, hasibun, mahsubun, ihsab la tahsab, ya. Kadang juga kita menemui penjelasannya hasiba yahsibu, hisbanan, hasibun, mahsubun, ihsib la tahsib, ya. Ada perbedaan dalam hal ini. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi sehingga kita tahu bagaimana hasibatum itu dibentuk dan kemudian dipakai dalam jumlah yang sedang kita bahas di ayat ini. Maka dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, hasiba hasiba, hasibu hasibat, hasibata hasibana, hasibata hasibatuma hasibatum, hasibati hasibatuma hasibatunna, hasibatu hasibana. Maka hasibatum merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini, ya, berkaitan dengan antum, ya, sebagai fa'il di sini dengan ta yang mim menunjukkan jamak. Berikutnya adalah an tadkhulu, bahwa kamu akan masuk. An di sini merupakan huruf masdari, ya, dia tentu menasobkan, ya. Sekali lagi kita mengenal huruf masdari atau huruf masdariyah, ya, kita mengenalnya menjadikan fiil setelahnya ditakwil menjadi masdar muawwal. Dalam bahasa singkatnya kita ingin menyampaikan bahwa ini adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja, atau bahasa lainnya adalah kata kerja yang dibendakan. Sehingga an sekali lagi huruf masdari dan dia menasobkan, sehingga tadkhulu merupakan fi'il mudhari, ya. Terlihat di sini ada huruf mudharaah berupa ta di sana. Dia mansub, ya, dia mansub karena tadi, ya, diawali dengan an sebagai huruf huruf masdariyah, sehingga dia mansub, tanda nasabnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana, ya.
Dan ini antadkhulu ini dimaknai sebagai maf'ul ya, objek dari hasibtum. Kalau kita perhatikan ya, antadkhulu fi'il mudhari' yang mansub, kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dengan wazannya adalah fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul. Dakhala yadkhulu dukhulan, dakhilun madkhulun, udkhul la tadkhul. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu ya. Yadkhulu yadkhulani yadkhuluna tadkhulu tadkhulani yadkhulna tadkhulu tadkhulani tadkhuluna tadkhulina tadkhulani tadkhulna adkhulu nadkhulu ya. Awalnya ya dalam keadaan marfu tadkhuluna ya, thubutun nun ya, karena dia masuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Sedangkan ketika dimasuki oleh faktor yang menjadikan mansub, maka yang awalnya tadkhuluna menjadi antadkhulu ya, hadfun nun ya, hilangnya nun di sana. Berikutnya adalah al-jannata. Al-jannata ini artinya surga, itu maf'ul bih juga. Harokat akhirnya adalah fathah karena maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, dan tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Jumlah yang kedua adalah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu ya. Kalau ada kata padahal biasanya mencirikan sebagai wawu haliyah, dan ini jumlah haliyah ya. Jadi sekali lagi, walamma padahal belum, wanya wawu haliyah ya, lamma sebagai huruf yang menjazmkan ya, dia memiliki amalan menjazmkan berikutnya. Apa itu? Ya'tikum, belum apa? Belum datang kepadamu. Apa yang belum datang adalah cobaan ya. Ya'tikum ya, ya'tikum ini merupakan fi'il mudhari'. Di sini terlihat ada huruf mudhara'ah berupa ya di sana. Ya, dia majzum ya, majzum, dan tanda jazmnya adalah hadfu ya, dengan hilangnya huruf ilat ya, hilangnya huruf ilat ya di sana, sehingga tidak terlihat huruf ilatnya yang bagian akhir langsung masuk ke dalam kaf dengan mim yang menunjukkan jamak sebagai maf'ul bihnya ya. Ya'tikum sebelumnya sudah pernah kita bahas di beberapa ayat ya. Kita lanjutkan, mathalul ladzina, sebagaimana halnya orang-orang yang ya, mathalu ini merupakan fa'il ya, fa'il atau pelaku, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhammah ya. Dan alladzina tentu ini merupakan isim mausul ya, isim mausul fi mahalli jar, mahalnya adalah jar karena dia sebagai mudhofun ilaih, mudhofun ilaih, sebagaimana orang-orang yang. Kalau ada alladzina sebagai isim mausul, tentu ada silah mausulnya ya. Kita membutuhkan anak kalimat karena yang ini tidak memiliki makna yang jelas ketika belum ada penjelasannya, yakni dalam bentuk anak kalimat atau silah mausulnya. Maka alladzina khalau, orang-orang yang terdahulu ya. Sekali lagi, khalau ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau dengan fa'il atau pelakunya terlihat wawu jamak di sana ya. Dan tentu saja khalau ini sebagai fi'il madhi, dia mutasharrif, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari khala yakhlu khuluwan, khalin makhluwun, ukhlu la takhlu. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi
Berkaitan dengan dhomairnya biasanya membicarakan dengan fa'il ya, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, khala khalawa khalau, khalaj khalata khalauna, khalauta khalautuma khalautum, khalauti khalautuma khalautunna, khalautu khalauna. Maka khalau merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini ada wawu jamak yang menunjukkan huwa huma hum ya, di sini hum atau mereka yang banyak. Min qablikum, sebelum kamu, ini susunan jar majrur min dan qabli ya. Kenapa harokat akhirnya qabli ini adalah kasroh? Karena dia adalah isim yang majrur karena dahulu oleh min. Sedangkan qablikum ini merupakan susunan idhofah ya, terdiri qabli sebagai mudhof dan kaf dengan mim yang menunjukkan jama ini sebagai mudhofun ilaih. Dan susunan jar majrur ini tentu muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khalau ya, fi'il khalau. Berikutnya adalah jumlah massajhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ya, diawali dari massajhum, telah menimpa mereka. Ya, ini tentu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau dengan di sini ada tak taknis ya. Tak taknis menunjukkan biasanya fa'il pelakunya itu adalah hiya, dimaknai sebagai perempuan atau muannats, sedangkan hum ya alha dengan mim yang menunjukkan jama ini sebagai maf'ul bih. Ya, dia telah menimpa mereka ya. Tentu di sini kita bisa pahami massajhum fi'il madhi ya, massaj di sini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya, di sini dari mulai massa ya musu, massan, masun, mamsusun, massa, la tamassa ya. Kemudian kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, massa massa massu, massaj massata masisna, masista masistuma masistum, masisti masistuma masistunna, masistu masisna. Maka massaj merupakan fi'il madhi dengan fa'il pelakunya di sini ada tak taknis yang menunjukkan hiya atau dia perempuan. Ya, pertanyaannya adalah hiya itu siapa? Ya, hiya itu terjawab secara zahir di sini al-ba'sa'u, malapetaka. Jadi malapetaka itu yang telah menimpa mereka ya, sehingga ba'sa'u ini sebagai fa'il pelakunya dia masuk dalam fa'il tentu masuk dalam marfu'atul asma, tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Dan juga wadh-dharra'u ya, kenapa harokat akhirnya juga dhammah? Karena dia isim yang marfu, tanda rafa'nya dhammah karena dia maktuf ya, karena ada wawu atof, maktuf ala ba'sa'u, sehingga dia tabi, dia ngikut ya, wadh-dharra'u dan kesengsaraan ya. Kita lanjutkan wazulzilu, serta diguncangkan ya. Di sini wazulzilu ya, sekali lagi ini wawunya wawu atop, zulzilu tentu ini merupakan fi'il fi'ilnya fi'il madhi ya, serta diguncangkan dengan cobaan ya. Di sini zulzilu merupakan fi'il madhi, kebetulan fi'il madhinya majhul ya, dia yang artinya pasif, sehingga tadi diterjemahkan diguncangkan. Ya, zulzilu di sini kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari zalzala, yuzalzilu,
zalzalatan, muzalzilun, muzalzalun, zalzil, la tuzalzil. Ya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, zalzala zalzala zalzalu, zalzalat zalzalata, zalzalna zalzalta, zalzaltuma zalzaltum, zalzalti zalzaltuma, zalzaltunna, zalzaltu zalzalna. Zalzalu ya merupakan fiil madhi yang maklum ya, yang ketika dijadikan majhul menjadi pasif, tentu kita ingat ya, ketentuannya adalah dzumma awaluhu wa quthira ma qabala akhir. Jadi yang awalnya zalzalu menjadi zulzilu ya. Hatta yaqula, sehingga berkata. Hatta ya, ini merupakan huruf ghoya dan dia menjerkan ya, dia menjerkan. Yaqula mudhari ya, dia menasobkan ya, dia menasobkan. Yaqula setelah sedang dan akan berkata ya, merupakan fi'il mudhari yang mansub ya, dan dia dimaknai sebagai masdar muawwal ya. Berikutnya ar-rasulu walladzina amanu ya, yang berkata siapa? Tentu ada fa'il atau pelakunya ya. Yang berkata ini adalah ar-rasulu ya, rasul, para rasul ya. Di sini rasul ya, rasul berkata. Kenapa harokat akhirnya adalah dhamma di sini? Karena dia sebagai fa'il ya, fa'il atau pelakunya. Walladzina amanu, ada wawu ataf di sana yang tentu menjadikan dia ma'tuf ala rasulu. Jadi kalau mau dikatakan secara sederhana dia juga sebagai fa'il ya, karena dia tabi ngikut dengan ar-rasul. Jadi yang berkata itu rasul dan orang-orang yang beriman. Alladzina tentu ini merupakan isim mausul dan amanu merupakan silah mausulnya, dan kita sudah sering membahasnya. Jadi rasul dan orang-orang yang beriman ya sebagai fa'il. Dalam hal ini dia amanu sebagai silah mausulnya dari alladzina. Ma'ahu, bersamanya, ini merupakan dzaraf ya, kata keterangan. Ma'ahu, bersama siapa? Bersamanya, bersama Rasulullah SAW, bersama Rasul ya. Di sini merupakan dzaraf, dzarafnya dzaraf makan, tentu muta'alliq memiliki keterkaitan makna ya dengan amanu. Mata, ini sebuah isim istifham ya, sebuah pertanyaan. Bilakah datang ya, bilakah datang, kapankah ya, kapankah. Mata, bilakah datangnya, isim istifham mabni ala sukun, atas sukun, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab ya. Di sini sebagai dzaraf zaman ya. Muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan khobarnya nasoro ya, nasoro yang akan kita bahas nih, nasru ya, nasrullahi, pertolongan Allah. Jadi bilaka datang kapan pertolongan Allah. Nasru tentu mubtada muakhar ya. Tadi kan dikatakan mata ini dia kata keterangan ya, tentu dia dzaraf yang kemudian dia berada di awal kalimat, maka yang setelah dzaraf ini nasrullah ini dimaknai sebagai mubtada muakhar ya, sedangkan Allahi merupakan mudhofun ilaih, nasru sebagai mubtada muakharnya karena didahului oleh syibul jumlah, dalam hal ini adalah dzaraf. Terakhir adalah ala inna nasrallahi qaribun. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat ya. Ala, ingatlah ya. Ini alhamdulillah nanti akan kita jelaskan bagaimana ala itu karakteristiknya ya. Ala, ingatlah. Inna nasrallahi qaribun, tentu ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna amil nasih, menjadikan isimnya menjadi mansub dan khobarnya menjadi marfu ya, tetap marfu.
Jadi inna nasrallahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini adalah inna dan isimnya ina serta khobarnya ina ya. Nasrallahi ini isimnya ina, qaribun kenapa harokat akhirnya adalah dhammah karena dia sebagai khobarnya ina. Maka bisa kita sampaikan am hasibatum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullahi. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala mata nasrullahi qarib. Ya, ala di sini tadi disampaikan ala inna nasrallahi qaribun. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.